tidak bersunat, bagaimana? Berarti tidak mengikuti syariat. Tidak mengikuti syariat. Harus mengikuti syariat. Islam harus menerima hukum-hukum. Ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kesaksian kita ini jangan menjadi kesaksian palsu, jangan kesaksian bohong. Sekali kita mengaku tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus tunduk kepada hukum-hukumnya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita harus tunduk kepada hukum-hukumnya. Ingat, apa yang Anda takutkan dengan hukum sunnah? Sunnat. Di sunnat itu sebelum dikerjakan, sebelum dipotong, sebelum digunting kulitnya, kan hanya kulit yang digunting. Sebelum dilakukan pengguntingan kulit, itu terlebih dahulu disuntik kram atau diolesi alkohol supaya dia tak terasa. Jadinya dia kayak kram. Pada saat kram itulah kemudian digunting. Jadi kita tak merasakan apa-apa. Hanya kita merasa seperti gunting kertas. Hanya gunting kertas, tak ada kita rasakan apa-apa. Karena dibius. Itu tak ada bandingnya sama sekali dibandingkan ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Dihimpit tanah. Dari kiri, dari kanan. Bukan cuman kulub kita yang hancur, tapi seluruh jasad kita. Tulang rusuk kiri dan kanan menyatu menjadi satu. Lengan kiri dan kanan dihimpit kemudian menyatu. Kepala dari tulang depan sampai tulang belakang dihimpit kemudian sehingga dia menipis seperti kertas. Lalu apa yang kita takutkan dengan sunnat? Nah, sedangkan ketika kita menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Tuhan, kuburan kita itu akan menjadi salah satu istana yang ada di surga. Kalau kita orang beriman, kita orang yang bertakwa kepada Allah, maka makam kita, alam barzah yang kita tempati itu akan menjadi seperti taman dari salah satu taman-taman yang ada di surga. Bayangkan itu. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kufur, yaitu tadi yang saya ceritakan. Badan Anda dihimpit sampai tulang-tulang Anda, kepala Anda setipis kertas. Gimana bayangkan sakitnya itu? Tapi Anda tidak mati. Karena orang mati cuma sekali. Anda hidup, Anda merasakan nikmatnya itu. Ditipiskan tulang-tulang kita. Dihimpit oleh tanah. Belum lagi ditemani oleh makhluk yang sangat buruk, yang sangat bau, yang sangat busuk, yang sangat menyeramkan. Sampai-sampai si mayat bertanya, siapakah engkau ini? Makhluk itu berkata, kenapa engkau mempertanyakan aku siapa? Bukankah aku ini adalah amalanmu, aku ini adalah perbuatanmu. Kamu yang buat aku seperti ini. Ketika engkau di dunia, kau menyembah bukan Tuhan, kau menyembah ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Nah, inilah perbuatanmu. Aku disuruh untuk menemanimu sampai kiamat datang. Bayangkan itu. Di tempat yang gelap gulita, sempit, bau, busuk. Orang masih tertawa-tawa di atas sana. Kita sudah ada di alam kubur bersama dengan amalan kita, amalan perbuatan buruk kita di dalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa dikatakan si fulan? Ketika aku hidup di dunia, aku tak pernah melihat makhluk sehina, seangker, seseram kamu, sebusuk kamu, sejelek kamu. Kenapa kamu heran? Akulah amalanmu. Kau diperintahkan menyembah kepada Allah, kau menyembah kepada makhluk Allah. Kamu diajarkan sujud beribadah kepada Allah, justru kamu sujud beribadah kepada manusia. Ya inilah tanggung jawab. Jadi kalau misalnya nanti kiamatnya 1 miliar tahun lagi ke depannya, maka selama itu pula Anda akan bersama dengan makhluk itu di alam barzah, di alam kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi ketika orang Islam meninggal, orang yang beriman meninggal, maka kuburannya itu akan menjadi taman surga. Coba bayangkan betapa indahnya itu kematian orang Islam dengan amalan-amalannya. Masa Anda takut disunat, tapi Anda tidak takut dihimpit di alam kubur? Lucu itu. Hanya gara-gara sunat, takut. Tapi siksaan kubur, belum lagi kalau udah bangkit, siksaan kekal di neraka. Siksaan yang paling ringan di neraka itu apa? Orang menggunakan sendal, di mana sendalnya itu membuat otak mendidih seperti minyak goreng yang sedang mencapai puncak panas yang maksimal. Kenapa Anda harus takut sunat? Tidak ada yang perlu ditakutkan sunat itu. Justru sunat itu akan membersihkan Anda dan Anda akan lega kemudian.
ketika Anda sudah bersunat. Karena di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah dia. Aku akan melenyapkan dia dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Tuh. Anda harusnya dibunuh kalau tidak bersunat, menurut ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham alaihissalam. Begitu, Bung. Jadi nggak usah takut disunat. Terus Bang Juma, kalaunya orang Islam nih melakukan kejahatan, terus dia meninggal, masuk neraka, kekal. Jadi di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu semua pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana Allah akan mengungkapkan semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa manusia. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi umat Islam selama mereka hidup dalam keadaan tidak menyembah selain daripada Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh Allah ketika mereka beriman dan melakukan amalan kebajikan. Maksudnya gini, ketika kemudian saudara masuk Islam, kemudian Anda mati dalam keadaan membawa dosa, dan dalam kehidupan Anda itu kemudian Anda beriman kepada Allah, lalu melakukan kebajikan-kebajikan, Anda khilaf melakukan kesalahan-kesalahan, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan itu selama Anda dalam keadaan beriman kepadanya, tidak menggantikannya dengan menyembah kepada manusia. Karena semua dosa diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik atau dosa menyembah selain daripada dirinya. Itu, Bung. Ya, maksud aku gini, Bang. Misal nih, aku masuk Islam, percaya bahwa Tuhan itu satu, Allah SWT. Nah, terus saya ini melakukan kejahatan, apa itu masuk surga atau dalam neraka kekal? Iya. Kalau di dalam Islam itu, ketika kemudian saudara masuk Islam dan tidak lagi kemudian menyembah selain daripada Allah, lalu kemudian Anda melakukan kemaksiatan, kalau Anda bertaubat, maka Anda diampuni oleh Allah. Karena Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Innallaha la yaghfiru ayyusrak bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, menyembah kepada manusia. Dan Allah mengampuni kenapa sayang? Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi semua dosa diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik. Dosa syirik itu maksudnya percaya adanya Tuhan, tetapi di sisi lain dia juga menyembah kepada ciptaan Tuhan. Termasuk orang-orang Kristen. Nah, bagaimana ketika orang-orang yang sudah beriman, kemudian mereka tidak menyembah selain daripada Allah, mati dalam membawa dosa? Kata Allah tadi di At-Taghabun, kesalahan-kesalahan mereka itu dihapuskan. Kalaupun kemudian ada dosa yang tidak dihapuskan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Jadi seluruh manusia akan dihimpunkan kemudian masuk mendatangi neraka, dan orang-orang yang memiliki dosa yang tidak diampuni oleh Allah
akan dibersihkan di sana. Akan dibersihkan. Misalnya Anda pernah membunuh dan Anda tidak bertobat dari membunuh tersebut. Orang yang Anda bunuh pun tidak memaafkan. Keluarga yang Anda bunuh, ahli warisnya pun tidak ridha, tidak ikhlas. Anda bunuh kemudian. Maka itu dihitung dosa. Maka dosa Anda itu harus dibersihkan di neraka. Setelah bersih kemudian, maka Anda akan dimasukkan ke dalam surga. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Summa nunajjil ladzi taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Anda diselamatkan kemudian dari neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu jelas, Bung. Surah Maryam 71 ayat 72. Dan juga di dalam surah An-Nasiyat ayat berapa itu ya? Saya rada-rada lupa, teman-teman. Ada yang bisa mengingatkan saya enggak? Bagaimana kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman setelah mendatangi neraka. An-Nasiyat ayat 34, proses kiamat. An-Nasiyat 35, Yaumul Hisab, orang ditimbang amal baik buruknya. An-Nasiyat 36, neraka kemudian diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. An-Nasiyat 37 sampai 39, orang-orang kafir menetap di neraka. An-Nasiyat 40 sampai ayat berapa? Ayat 41, Islam kemudian melanjutkan perjalanan menuju surga. Itu jelas itu, Bung. Begitu. Oke, terima kasih Bang Juma. Iya, Itu saja sih. Lanjut. Ada lagi yang lain? Masih dalam belajar, Bang. Iya. Kapan mau sunat? Besok. Aduh. Gak berani masih, Bang. Loh, orang sunat itu sama dengan potong kuku, nggak ada sakitnya. Nanti kita ongkosi kalau mau sunat. Kami yang akan ongkosi nanti. Entar Saya Bang Juma ini. Mikir dulu. Iya, gimana Bang? Kenapa Bang Yan? Enggak, kemarin saya mau naik yang masalah nabi palsu tapi tidak bisa naik-naik. Ini saya mau bertanya lagi, ini yang kan saya menyimak kemarin itu yang nabi palsu itu mau naik nggak bisa. Itu maksudnya gimana? Di Matius 7 Bang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 26. Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Matius 20. Iya. Silakan. Ya. Itu yang dituju nabi palsu itu akan datang atau sama-sama Yesus waktu itu? Yang datang kepada murid Yesus. Tolak ukurnya ada di Lukas 21. Di Lukas 21 tolak ukurnya. Dan Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Itu jelas tuh. Apa yang dikatakan, kita ambil satu contoh di dalam Lukas 21 nomor 8. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu di sini bukan Kristen, Bang. Kamu di sini adalah murid yang bersama dengan Yesus. Kita harus cermat, kita harus mengalah terhadap akal. Biarkanlah kemudian doktrin dan dogma ini dulu meleleh. Tanggalkan dulu doktrin. Ketika Yesus berkata, waspadalah supaya kamu di sini siapa? Orang-orang Yahudi. Itu jelas itu. Orang-orang Yahudi, murid-muridnya yang 12 orang ini yang sedang berbicara kepada Yesus. Guru. Kalau orang Kristen manggil Yesus kan bukan panggil guru, panggil Tuhan. Kalau muridnya panggil guru. Kalau muridnya manggil Sayyid atau manggil Tuan atau Krios. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Coba,
Adakah umat Islam mengajarkan Islam ke Nusantara dengan membawa nama Yesus? Tidak. Adakah kemudian orang datang ke Bani Israel angkatan pertama dengan mengatasnamakan pengikut Yesus, murid Yesus? Ada. Tapi bukan murid Yesus, ada. Siapa tuh? Lukas, Markus, Paulus. Itu bukan murid Yesus itu. Makanya datang dengan memakai namaku. Artinya dia ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, ngaku-ngaku bertemu Yesus. Tetapi orang ini akan berkata, akulah dia. Janganlah kamu mengikuti mereka. Makanya murid-murid Yesus yang 11 orang dan keturunannya sampai hari ini tidak ada yang Kristen. Coba Anda teliti lagi deh. Siapa orang-orang Yahudi? Ya, silakan. Itu kan yang maksudnya Yesus itu kan yang dituju ke yang nabi palsu. Yang maksud saya gini Bang Juma, yang nabi palsu itu siapa? Yang Bang Juma maksudkan siapa itu? Yang nabi palsu itulah penyesat itu sendiri. Nabi itu artinya pengajar. Nabi itu artinya pemimpi. Nabi itu artinya penubuat. Itu nabi. Pemimpi. Makanya di dalam kitab saudara, di bilangan kitabnya orang Yahudi, di bilangan 12 itu, apa yang dikatakan di sana? Jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang kepadanya, menyatakan diri kepada dia, dan berkata kepada dia melalui mimpi. Nah, tulisan-tulisan Paulus itu dari mana didapatkannya? Yesus tak pernah bertemu dengan dia. Dari mana itu? Dari mimpi. Mimpi dalam arti kata, khayalan. Karena mimpi itu ada dua. Kadang kenyataan, kadang hanya khayalan, buah mimpi, buah tidur. Sehingga ketika dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah sekarang coba kita tanya, siapa yang selalu mengatasnamakan Yesus itu Tuhan dengan mengatakan Yesus itu Tuhan dengan alasan ego emi? Akulah dia. Itu siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Kan itu sudah pernah saya bilang sama Bang Juma itu. Dia Kristen pun tidak masuk neraka kalau dia memang tidak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh kan maksudnya itu. Yang jawabannya itu. Justru Kristen bilang itu. Justru Kristen semakin sungguh-sungguh semakin ke neraka, Bang. Tidak. Mana dalilnya? Dalilnya di mana? Matius 7 itu. Coba Anda lihat. Pada hari terakhir, banyak orang akan berteriak kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini yang berteriak kepada Yesus Tuhan siapa? Islam atau Kristen? Jujur dulu Bang. Bang Juma, itu kata-katanya itu dipahami baik-baik. Makanya saya bilang kan, itu misalnya saya ini orang Kristen. Sudah pada hari kiamat dan diadili, saya bilang, bukankah saya berbicara dengan namamu, tapi kan saya tidak percaya dia, tidak mengikuti apa ajaran dia, itu masuk neraka juga. Oh, itu yang tidak. dimaksud. Itu asumsi Anda, itu asumsi. Jadi gini, kata Yesus, yang dikatakan, pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini siapa yang melakukan ini? Agama apa yang melakukan ini? Dan orang yang mampu bernubuat di kalangan Kristen itu adalah orang-orang yang imannya, kepercayaan sudah tingkat dewa. Mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah satu luar biasa itu. Kepercayaannya kepada Yesus itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini agama apa ini yang melakukan ini? Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Ini agama apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saudara Yani, kiamatnya nanti di tahun 3000, anak-anak saudara Yani diajarkan oleh Bang Yani ini kemudian untuk memanggil Yesus Tuhan. Cucu Anda nanti akan begitu. Cicit Anda akan begitu. Terus keturunannya berlanjut. Sampai tahun 3000 kiamat, sebelum kiamat datang Yesus, cucu Anda yang Anda ajari hari ini untuk memanggil Yesus Tuhanlah yang akan diusir.
Di neraka nih, di padang mahsyar nih, cucu Anda itu akan menunjuk kepada bapaknya dan ibunya. Ini yang mengajarkan saya nyembah Yesus. Yang bapak menunjuk ke kakeknya, kakeknya menunjuk ke buyutnya, buyutnya sampai semuanya akan menunjuk kepada saudara Yani. Kenapa Anda kekal di neraka? Karena akan ada jutaan orang yang berasal dari kandungan, yang berasal dari jasad Anda itu, yang akan tersesat menyembah Yesus. Anda yang harus mempertanggungjawabkan. Karena Anda yang mengajari anak Anda mengajari cucu Anda mengajari cicit Anda mengajari turunannya sampai kiamat datang. Anda yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau Anda berhenti hari ini untuk tidak memanggil Yesus Tuhan, maka keturunan Anda juga akan berhenti memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau tidak, Anda mempertanggungjawabkan jutaan keturunan Anda. Makanya Anda kekal di neraka. Tidak, ini coba Anda, tidak demikian. Coba Anda loloskan. Coba Anda loloskan diri Anda di situ. Bagaimana Anda bisa meloloskan diri Anda ketika Yesus datang mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan? Anda sendiri lolos tidak? Kan sudah saya bilang. Kan masa nak kopi tadi kan saya sudah bilang. Saya ini diadili kan ditanya. Saya bilang saya kan menyebut namamu, percaya kepadamu. Tapi kan yang lebih tahu dia, isi hati saya. Kan dia tahu. Ini sungguh-sungguh apa tidak dia tahu. Makanya dia bilang, aku tidak mengenal kamu. Bukan masalah sungguh-sungguh atau tidak. Di situ siapapun yang memanggil dia Tuhan, selesai perkara. Neraka. Dalilnya begitu. Di mana dalilnya menyebut nama Tuhan masuk neraka? Maksudnya gimana itu? Lah ini tidak dikatakan begini. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti, kata Yesus, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini Matius 7 nomor 19. Itu yang dituju ke siapa itu? Yang ke orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Bermujizat pakai namanya, berdumut pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Rata mereka diusir dan dilemparkan ke dalam api. Dalil loh ini, dalil. Iya, yang saya tanya mana itu? Seperti yang Bang Juma bilang ini mau mengusir pakai nama saya. Matius 7. Matius 7 nomor 22. Itu satu perikop, Bang. Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Itu satu perikop. Makanya ini ngeri. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Itu ini yang saya tanya nabi palsu, Bang Juma. Di dalam Alkitab kan sudah jelas ditulis nabi palsu seperti bagaimana, kan sudah saya bacakan kemarin. Apa perlu saya bacakan lagi, Kak? Abang, nabi palsu yang akan datang. Abang, nabi palsu itu ciri-cirinya nggak usah lain kemana-mana. Ciri-ciri nabi palsu itu kalau di kita di Islam, mereka mungkin menampakkan diri seperti ulama, rajin sholat, rajin ibadah, dan seterusnya. Ini Yesus menggariskan tanda-tanda nabi palsu itu dari hasil kenabian palsunya bisa kamu lihat. Dari buahnya, karpos. Karpos itu bahasa Yunani. Arti pada karpos itu adalah hasil. Hasil itu buah. Buah dari pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Namanya nabi palsu, namanya nabi pasti ngajar. Kalau dia ngajar pasti ada pengikutnya. Nah, dari pengikutnya inilah bisa kamu mengenal buahnya. Apa itu? Pengikutnya memanggil Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Coba Anda uraikan Matius 7, 15 sampai 21, habis itu Anda berargumentasi. Saya ingin dengar, silakan. Gini Bang Juma, ya paham saya yang Bang Juma sampaikan. Yang saya tanya ini kan Yesus, ini Yesus. Pada waktu itu dia kan nabi lah, dari Bang Juma bilang nabi. Kalau saya kan Tuhan, tapi Bang Juma kan bilang nabi. Kan yang ditujukan itu kan sehabis dia selesai dia. Yang datang kepada muridnya. Siapa yang datang kepada muridnya? Siapa itu? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Ada nggak Paulus pernah menganiaya Yesus?
Secara fisik. Kurang kopi saya sama Bang Juma, yang Bang Juma bilang kan nabi palsu itu yang berupa pohon yang akan dibuang ke neraka itu, ke api neraka itu. Oke, sesudah baik. Yesus seperantara dengan Yesus. Misalnya begini, zaman ini sama dengan Juma lah saya hidup pada masa ini, pada masa Yesus kah, atau sesudah Yesus terangkat ke surga yang nabi itu. Baik. Yang saya maksudkan itu. Oke. Saya bacakan dalil dulu, Bang. 1 Yohanes 2 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Sekarang katanya. Datanya mengatakan sekarang. Memang mereka, dengarkan baik-baik, nomor 19-nya, memang mereka antikristus ini berasal dari antara kita. Jadi jangan cari dari bangsa lain. Berasal dari Yerusalem itu sendiri. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus yang hanya nyamar-nyamar domba, tapi mereka adalah serigala. Ini dalil, Bang. Jadi jangan mimpi dari Islam atau dari agama lain. Di tengah-tengah Bani Israel sendiri. Di tengah-tengah Bani, ini perjanjian baru. Makanya muncul peneguhan kemudian. Apa peneguhannya? 1 Yohanes 2 nomor 22 sampai nomor 23. Itu peneguhannya. Siapakah pendusta itu? Nah, itu dijelaskan tuh. Jadi pendusta ini adalah pengikut nabi palsu. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Termasuk Bang Yani. Anda menyangkal Yesus itu Kristus. Anda menyangkal. Benar enggak? Yang saya tanya, nabi itu siapa? Saya kan bukan nabi. Yang nabi itu yang kan akan datang nabi. Anda bukan nabi, tetapi Anda adalah hasil, Anda adalah buah dari pengajaran nabi palsu itu. Nabinya itu pohonnya. Oke? Ya pohonnya itu siapa? Kan itu kan ajaran dari siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Lo dalam Alkitab, bukan dalam pendeta, bukan. Iya, sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Lo dalam Alkitab, kita harus menyembah dia. Alkitab yang Anda maksud itu surat siapa? Lukas kah? Markus kah? Matius kah? Paulus kah? Kalau Yesus tak mungkin, karena Yesus tidak memiliki Alkitab. Jujur, Bang. Ya, coba Anda ya gitu aja. Begini Bang Juma. Iya, silakan. Yang Matius 7:15 ayat 3 nanti akan muncul nabi-nabi palsu yang memiliki kuasa namun tidak memiliki buah yang baik. Artinya kenapa Anda mencari nanti kalau Anda sendiri adalah pelakunya? Ya. Loh kok tidak? Loh kok tidak? Kan begini Bang Juma, ini Bang Juma kan bilang nabi palsu itu yang saya mau tanya. Kan nabi palsu, oke, saya katakan nabi palsu itu adalah Paulus dan teman-temannya. Nah, itu begini Bang Juma, itu dia kan, dia mengatakan dalam Alkitab itu mengatakan akan datang. Sementara kan dia kan dengan kan satu letting itu apa kayak sama dengan Juma posisi sekarang ini. Oke, saya kasih data supaya lebih menguatkan Anda. Mana caranya nabi palsu itu? Maksudnya begini. Oke. Yesus sama siapa? Ini Yohanes 1. Oke, 1 Yohanes 2. Sama-sama. 1 Yohanes 2 nomor 19 tadi. Memang antikristus itu berasal di antara kita ini, maksudnya di antara kita ini kapan? Sekarang atau masa saat itu? Masa saat itu ada antikristus juga, tapi bukan semua itu antikristus kan? Iya, sekarang antikristus Anda sudah akui masa saat itu. Dari buahnya, cirinya buahnya menurut kitab Anda apa? 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, itu dalilnya di mana memanggil
dalilnya di mana dalam Alkitab Yesus Tuhan terus Maksudnya di mana itu? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Yesus itu Tuhan. Satu. Oh, saya jelaskan ya. Lanjut saya jelaskan. Ya, yang kedua Matius 23. Jelas Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini yang mana itu maksudnya angkatan ini? Orang zaman sekarang atau angkatan Yesus? Sezaman Yesus? Jawab. Oke lah. Ya, angkatan sejaman Yesus. Alhamdulillah. Ya, terus buahnya seperti apa? Kalau dia kan yang dimaksudkan Bang Juma itu kan saya sudah paham, dia kan menyebut nama Yesus juga mungkin pada waktu itu menyebut nama. Iya, makanya dari buahnya. Oke, sekarang begini. Jujur aja dulu, jujur aja. Pengajar-pengajar palsu ini atau nabi-nabi palsu ini buahnya diantaranya apa saja? Satu. Apa itu? Loh, kok jadi apa itu? Kan sudah dijelaskan tuh. Yesus menerangkan, wahai murid-muridku yang asli, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Buah itu adalah pengikut, muridnya. Batang itu nabinya. Buahnya itu adalah pengikutnya. Dari pengikutnya kau bisa mengenal mereka. Dari hasil ajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat mereka. Apa muridnya itu? Memanggil aku Tuhan. Bermujizat pakai namaku. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Itu di mana? Itu muridnya siapa itu yang melakukan itu? Pengikutnya siapa itu yang melakukan itu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Itu pengikutnya siapa, Bang? Bang Juma, itu sebenarnya begini, yang dimaksudkan itu kan antikristus pada waktu itu. Cuma yang saya tanya ini yang nabi-nabi palsu sesudah dia, kalau sama Paulus itu kan dia satu rating, masa? Tapi enggak pernah ketemu. Tapi enggak pernah ketemu. Dia memang nak pernah ketemu mereka, memang okay, baik. Ketemu. Coba yang dimaksudkan ini yang dimaksudkan nabi-nabi palsu ini kan yang akan datang sesudah dia ternaik ke surga. Itu yang saya tanyakan. Siapa bilang akan datang? Yang di mana di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Nah, ini saya baca dalilnya ya. Silakan. Saya berhenti jadi apologet kalau dikatakan akan datang. Maksudnya di masa yang akan datang selain angkatan Yesus. Berhenti saya. Kalau ada. Yang ada itu yang datang kepada Miu. Dia datang kepada Miu. Miu di situ murid Yesus. Nabinya jangan cari 200 tahun, 300 tahun, 400. Yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, itulah nabi palsunya. Mana dalilnya? Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Mana dalilnya? Waspada, dengar. Kan saya tunjukkan dalil, Bang, supaya saya tidak dikatakan mengarang bebas. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini siapa yang mengajarkan selalu Yesus ini, akulah dia, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya murid Yesus tak ada yang Kristen. Tapi Yesus mengatakan, namun sebelum semuanya itu terjadi, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya terlebih dahulu. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaan saya, siapa yang terlebih dahulu menganiaya murid Yesus, menyerahkan murid Yesus di dalam penjara-penjara, lalu setelahnya mengaku-ngaku bertaubat, lalu menjual nama Yesus kemana-mana, kalau dia mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, dan dia mengaku bertemu Mesias di dalam bilik rahasia. Itu siapa? Siapa? Itu siapa yang dimaksud Bang Juma itu siapa? Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus?
Saya tidak tahu kalau itu Bang Juma. Oke, saya bacakan dalilnya Bang ya. Saya bacakan dalilnya. Kalau Anda kemudian yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Paulus mengatakan nih, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Galatia 1 nomor 13. Kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan-perempuan keluar dari rumah ibadah. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina di antara semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Anda masih bingung? Siapa yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai orang yang datang membawa-bawa namanya? Dan dia adalah penyesat. Namun sebelum dia melakukan aksi penyamarannya sebagai domba murid Yesus, terlebih dahulu Yesus mengatakan, namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kau muridku ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Tadi yang mengaku menganiaya murid Yesus dan memasukkan ke penjara-penjara itu siapa? Yang dibilang Bang Juma ya itu sudah berarti kan Paulus kan? Nah, kalau dia mengatakan begitu berarti kan, makanya saya bilang nabi yang paling yang saya tanya nabi yang akan datang bukan yang akan datang, nabi itu seangkatan Yesus. La haula wala quwata illa billah. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 13. Kalau Anda tidak percaya bahwa Paulus itu adalah nabi, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Bang. Baca baik-baik, Bang. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Nabi, Bang. Dikatakan dalam kitab saudara dengan pembahasan yang kemudian sangat jelas di dalam kitab saudara itu adalah Saulus. Saulus ini disebut sebagai nabi. Dia adalah nabi yang datang di tengah-tengah orang-orang yang ada di Antioquia. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu 1. Barnabas, 2. Simeon, 3. Lukias, 4. Menahem, 5. Saulus. Jangan mengeraskan hati, kita bantu untuk Anda keluar dari sana. Kalau Anda menggunakan akal. Nah sekarang ini Saulus nabi. Jadi nabi palsunya siapa? Itu Bang Juma bilang dia misalnya Saulus nabi palsu, itu dari Bang Juma kan yang saya bilang nabi palsu yang akan datang. Oke lah Bang Juma dia bilang dia. La haula wala quwata illa billah. Syarat sudah dipenuhi Paulus. Berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Mengaku-ngaku domba. Datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus. Seangkatan dengan Yesus. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Mengaku bertemu Yesus di padang gurun saat ke Damsyik. Mengaku bertemu Yesus pada saat dia di bilik penjara. Lalu mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian pengikut-pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi, Paman? Ini saya jadi baca enggak ini yang nabi-nabi palsu yang ada tertulis? Silakan. Dan saya minta nanti ada enggak di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan? Silakan. Saya minum kopi sambil sandaran dulu. Silakan. Ya. Ini kan saya baca sesuai dalil Bang Juma. Iya. Kita Ibrani juga saya baca sembarang. Ini contoh Bang Juma jelaskan ini ayat yang saya bacakan. Bang Juma kan ahli. Walaupun saya Kristen, Bang Juma juga oke lah. Saya salut lah. Cuma saya mau baca ini ya. Iya, silakan Bang, silakan. Nah, jadi Bang Juma yang jelaskan siapa yang dituju ini ya. Saya bilang siapa, Bang Juma jelaskan. Baik. Ya. Ulangan 18:20 ayat 22. Menyuruh menyembah Allah selain Yahweh ya. Menyuruh menyembah Allah selain Yahweh. Itu Ulangan 18:20 ayat 22. Bang Juma jelaskannya ini.
memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Yeremia ini nabi palsu ini ya, maksudnya yang dibicarakan ini. Ya, nggak apa-apa, silakan memberikan, Bang. Ya, Yang lebih memberikan. Silakan. Yeremia 20 ayat 3, memberikan hawa nafsu kepada banyak perempuan. 3, mati minum racun. Yeremia 23 ayat 15. 4, Yeremia 23 ayat 30, mencuri firman Tuhan dari temannya. Iya. Matius 7:15 ayat 26, serigala berbulu domba. Boleh diulang Bang, boleh diulang. Yang pertama ulangan berapa? Ulangan 18, 20 sampai 22. Sampai 22. Terus menyuruh menyembah Allah. Dia menyuruh, ini kan katanya menyuruh menyembah Allah selain Yahweh. Ulangan menyembah 18, Allah. Ulangan menyuruh menyembah Allah. Maksudnya selain kayak selain Yahweh. Iya, silakan. Ulangan 18, 20 ayat 22 itu yang pertama. Itu lagi. Yang kedua Yeremia 20 ayat 3. Oke. Memberikan hawa Yeremia kepada banyak perempuan. 20 nomor 3. Ya. Terus Ya, yang baru keempat mati minum racun. Yeremia 20 ayat 15. minum racun. Yeremia 23 ayat 15. 23 15. Apalagi? Mencuri firman Tuhan dari temannya. Yeremia 23 ayat 30. Mencuri firman Tuhan dari temannya. Ya, Yeremia 23 ayat 30. 23 nomor 30. Ada lagi? Serigala berbulu domba. Ya. 7 15 sampai 26. Matius 7, serigala berbulu domba. Domba 15 nomor sampai 26. Matius 7 ya. 15 sampai 26. Oke. 26. Dia ada di padang gurun di dalam bilik. Matius 8, Matius 24 ayat 26. 24 atau 26? Matius 24 ayat 26. Ya, 26. Matius 24 ayat 26. Oke, ada lagi? Yang ketujuh, menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 nomor 1. Oke, ada lagi? Yang terakhir disesatkan oleh iblis yang disimpan dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Disesatkan oleh iblis. Disesatkan oleh iblis. Dan kalau iblis itu kan, iblis kalau dalam kepercayaan orang Kristen dibuang dari langit, itu iblis itu. Ya, gua. Jadi dia berkuasa di dunia, iblis disesatkan oleh iblis yang disimpan dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Bang Juma aja jelaskan itu. Saya ingin dengar yang lama ya. Baik. Oke. Yang dituju maksudnya yang dituju itu siapa? Yang dituju itu tertuju ke siapa, itu yang saya ingin dengar aja. Kita ikuti data yang Abang bawa. Kita bawa datanya. Iya. Oke ya. Yang pertama kita masuk ke Ulangan 18 nomor 20 sampai 22. Di situ diterangkan kemudian di ulangan 20-nya, ulangan 18-nya, bahwasanya nabi palsu itu menurut saudara adalah membawa nama ya. Nama ya. Nama Bang ya. Apa itu Bang Juma? Menurut yang satu menyuruh, ini maksudnya menyuruh orang, nabi itu menyuruh, misalnya contoh begitu, nabi itu menyuruh menyembah Allah lain selain Yahweh. Itu ulangan 18 20 ayat 22. Oke, baik. Jadi di situ dikatakan apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Tolong tunjukkan kalau nabi itu misalnya nih, taruhlah misalnya itu adalah Nabi Muhammad. Apa kemudian yang bisa kita lihat dari Nabi Muhammad tentang nubuatannya yang tidak terjadi hari ini?
ketika dia mengatakan api di bawah laut, dia katakan tentang embrio, dikatakan langit tidak bertiang, semua dalam Al-Quran. Ada nggak yang tidak berkesesuaian dengan yang kita temukan hari ini? Ada nggak? Apa itu Bang Juma? Apa itu? Maksudnya gimana? Misalnya kemudian ada sesuatu yang ada dalam Al-Quran yang tidak kemudian tergenapi atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Karena di situ dikatakan, apabila Nabi itu terlalu berani mengatakan sesuatu demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi atau tidak sampai, maka itulah tanda Nabi palsu itu. Ada enggak, Bang? Nah, itu yang pertama ya. Kan saya cuma minta jelaskan Bang Juma. Contoh misalnya. Apa? Saya cuma ingin jelaskan. Contoh misalnya nih. Oke. Contoh misalnya di dalam kita uji Paulus ya. Kita uji dulu baru kita uji Nabi Muhammad. Dikatakan begini. Di dalam suratnya Paulus. Di dalam 1 Korintus 14 nomor 21. Kita baca di sana. Menurut pengakuan beliau, apa yang dikatakan kemudian? Ada nggak yang bisa membacakan saya, teman-teman? Apa itu banyak, Pak? 1 Korintus 14, 21. Banyak. Dua satu ya? Oh, internetnya mah. Ada. Udah, nggak connect. Buka. Nomor 21-nya Bang Andi. Terus enggak? Dengan apa ya? Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Apakah ada tertulis ini di dalam Taurat? Ingat? Ingat tadi ulangan 20 sampai 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi, tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak berasal dari Tuhan. Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya, maka jangan kau gentar kepada dia. Dia adalah Nabi palsu. Nah, sekarang kita buktikan pengakuan beliau. Dia katakan, dalam hukum Taurat ada tertulis. Oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing itu akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Demikian firman Tuhan, kata Paulus. Di mana tertulis di Taurat ini? Ternyata tidak tertulis di Taurat. Tapi tertulis di mana? Tertulis di Yesaya 28 nomor 11 sampai nomor 12. Artinya terbukti dengan sangat jelas Paulus ini nabi palsu sesuai dengan data yang saudara bawa. Ulangan 18 nomor 20 sampai 28. Kenapa demikian? Karena yang diceritakan itu di Taurat tapi ternyata tidak tergenapi di Taurat. Tapi tergenapinya justru di kitab Yesaya. Artinya, Paulus mencoba untuk melakukan kebohongan. Dikatakan dalam kitab Yesaya 28, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat pemberhentian dan seterusnya. Ternyata itu bukan tertulis di Taurat, tetapi tertulisnya di kitab Yesaya. 1. Gugur beliau. Kalau di Al-Quran, contoh misalnya dikatakan bahwa langit tidak bertiang. Ternyata betul. Di kenyataannya langit tidak bertiang. Langit ditinggikan kemudian tanpa tiang. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Surah apa ya teman-teman? Lupa saya. Ada yang ingat gak? Luqman ya? Ar-Ra'd ayat 2. Ada yang ingat? Paham sudah Bang Juma. Yang pertama saya paham. Yang kedua Bang Juma. Yang kedua. Oke. Luqman 10 aja. Luqman ayat 10. Oke. Iya. Yeremia 20 nomor 3. Ya. Yeremia ya.
Iya ya, Yeremia 20 ayat 3 Bang Juma. Oke. Yeremia 20 nomor 3. Kita lihat. Di situ dikatakan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku. Salah ya dalilnya ya? Yeremia 23 nggak nyambung. Iya. Gimana? Yeremia 20 ayat 3. Yeremia Tetapi 20. ketika pasihur itu, pasihur. Yeremia Pasihur itu 20 bukan? ayat 3. Gimana bunyinya? Bentar ya. Yeremia 20 ayat 3 Bang Juma. Oke. Dua 20 nomor 3 ya. Dikatakan pagi berikutnya setelah Pasyur melepaskan aku dari pasungan, aku berkata kepadanya, nama yang akan diberikan Tuhan kepada bukan Pasyur tetapi teror di mana-mana. Maksudnya apa ini? Gak nyambung. Yeremia 2 nomor 3 kali, Bang. Yeremia tadi Bang Juma tulis apa sih itu? Yeremia 20 nomor 3. Iya kan katanya Yeremia 20 nomor 3 itu gemar kepada Yeremia bab 20 ayat 3 Bang Juma. Ya itu tadi yang saya bacakan, Bang. Itu yang pasihur itu. Pagi berikutnya setelah Pasyur melepaskan aku dari pasungan, aku berkata kepadanya, nama yang akan diberikan Tuhan kepadamu bukan Pasyur, tetapi teror di mana-mana. Apa maksudnya? Yang tiga Bang Juma. Yang 3 itu, yang 3 aja, yang 3. Yang 3. Lah. Sudah saya. Yang 3, yang nomor 3. Itu Nabi minum racun. Nabi minum racun. Yeremia 23. Oke, nomor berapa? Nomor 15. Ingat, sebelum kita sampai ke nomor 15-nya, nabi yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi dari Yerusalem. Bukan nabi-nabi dari mana, tapi dari Yerusalem nabi-nabi itu. Dikatakan begini, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, akan kuberikan kepada para nabi Yerusalem tanaman pahit untuk dimakan dan racun untuk diminum. Sudah disebutkan di situ. Nabi-nabi dari Yerusalem sudah disebutkan, bukan dari Arab. Aku akan kuberikan kepada nabi dari Yerusalem itu tanaman pahit untuk dimakan dan racun untuk diminum. Karena mereka telah menyebabkan orang-orang di seluruh negeri tidak menghormati aku. Kepada penduduk Yerusalem, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, jangan dengarkan perkataan nabi yang selalu hanya memberi harapan kosong. Mereka hanya menyampaikan khayalan mereka sendiri dan bukan pesanku. Oke, ada lagi yang keempat, udah terbantahkan ya bahwa Nabi Yeremia 23 yang minum racun itu nabi yang berasal dari Yerusalem. Kemudian Yeremia nomor 30. Ya. Yeremia dia mencari firman selain daripada firman dari Allah. Itu sudah dijelaskan tadi tuh. Nomor 16 sudah menjawab itu tadi. Maka kepada penduduk Yerusalem, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, ini firman Tuhan, jangan dengarkan perkataan para nabi yang selalu hanya memberi harapan kosong. Mereka hanya menyampaikan hayalan kepada dari mereka sendiri dan bukan firmanku. Di data nomor 30-nya terus ke bawah, apa yang diterangkan kemudian tentang nabi itu? Nabi yang bermimpi seharusnya berkata, ini hanya mimpi. Tapi nabi yang mendapat pesan dari aku harus menyampaikan pesan itu dengan sebenarnya. Gandum tak dapat disamakan dengan jerami. Perkataanku seperti api dan seperti palu yang menghancurkan batu. Aku akan melawan nabi-nabi yang menyampaikan pesan dari sesama rekannya, lalu mengatakan bahwa ini pesan dari aku. Ingat bagaimana Lukas kemudian, bagaimana Markus kemudian, bagaimana Yohanes kemudian, bagaimana Matius kemudian, itu berasal, ajarannya itu berasal dari kesaksian-kesaksian dari pesan-pesan orang yang ada di sekelilingnya. Jedar. Begitu juga Paulus. Oke? Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 17, firman yang engkau dengarkan daripadaku bukan dari Tuhan, tetapi dari diriku sendiri. Nah, sedangkan Yeremia 23 ini bercerita tentang nabi-nabi palsu yang berasal dari Yerusalem.
Nomor 30-nya, aku akan melawan nabi-nabi yang menyampaikan pesan dari sesama rekannya. Lukas mendengarkan dari rekannya. Markus mendengar dari rekannya. Penulis Yohanes dari rekannya. Penulis Matius juga dari rekannya. Tak ada kemudian penulis Bible itu berasal dari Yesus sendiri. Tetapi hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian orang. Kalau berbicara mengenai kesaksian-kesaksian orang, berarti itu berasal dari pesan-pesan orang yang ada di sekelilingnya. Bukan dari Tuhan, tetapi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian, nabi palsu itu tergenapi di agama saudara. Kemudian, yang kelima, serigala berbulu domba, Matius 7. Ini di Anda tadi. Ini saya sudah jelaskan. Nabi palsu itu, muridnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu Anda, pengikut Paulus. Udah ku jawab tadi itu. Kemudian, yang keenam, Matius 24, nomor 26. Nabi palsu di padang gurun. Yang dimaksudkan kemudian di dalam Matius 24 itu jelas sekali adalah Paulus. Kita buktikan seperti apa caranya membuktikan. Di dalam Matius 24, nomor 26 ini, di situ jelas dikatakan bahwasanya orang ini mengaku bertemu Yesus pada saat dia di padang gurun. Apabila ada orang berkata kepada melihat, dia ada Mesias atau Yesus di padang gurun. Siapa yang pernah mengaku bertemu Mesias di padang gurun? Paulus. Pada saat dia menuju ke Damsik, dia mengaku kemudian bertemu dengan Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu pengakuan cerita Paulus dan murid-murid dengan muridnya Lukas. Lalu kemudian kata Yesus, kalau dia mengaku bertemu Mesias di bilik, bilik dalam bahasa Yunani-nya adalah taimeong. Bukan taimeong, tameong. Ya, bukan kotoran kucing ya, tapi taimeong. Nah, itu taimeong itu apa? Kamar rahasia. Kamar rahasia itu penjara. Siapa yang pernah menulis kitab di dalam penjara? Beliau menuliskan kemudian kitab Filipi dalam penjara, menuliskan kitab Korintus di dalam penjara, kemudian dia menulis Efesus dalam penjara. Ini siapa? Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang pasir, di padang gurun. Tidak pernah mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara, dalam bilik rahasia. Tak pernah. Tetapi Paulus bertemu pada saat dia ke padang gurun, di padang gurun, menuju ke Damsik. Bertemu ketika dia dalam bilik rahasia, dalam penjara. Ketika dia di penjara di Filipi, ketika dia penjara di Kolose, ketika kemudian dia penjara di Kaisarea, ketika dia di penjara di Roma, ketika dia di penjara di Yerusalem, ketika dia di penjara di Efesus, semua surat-suratnya dibuatnya di sana. Kitab Roma, kitab Korintus, di Filipi, kemudian Efesus. 4 kitab dibuat Paulus dalam bilik rahasia. Oke? Kena lagi dia kan? Nah, kemudian yang ke-6, yang ke-7. 2 Petrus 2 nomor 1. Kita lihat apa yang dikatakan kemudian di sana. Tenangkan diri Anda, duduk yang cantik, pasang kuping baik-baik. Kubacakan kepada saudara sebagai wujud terapi akal sehat. Di sana diterangkan kemudian dengan sangat jelas bahwasanya banyak orang di sana yang bercerita tentang masuknya ajaran-ajaran palsu ke dalam pengajaran Tuhan yang didatangkan kepada Bani Israel. Jelas itu. Oke? Paham di sana ya? Jadi yang dikatakan di sana kemudian bahwa seperti di tengah-tengah nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel, demikian juga di antaramu ada pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan kemudian pengajaran palsu itu sendiri di tengah-tengah kamu. Nah, siapa yang memasukkan pengajaran palsu di tengah-tengah pengajaran Tuhan kepada Bani Israel? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu kemudian di tengah-tengah firman Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel? Kalau Nabi Muhammad tidak memasukkan pengajaran-pengajaran kepada kitabnya orang Yahudi.
Tetapi ada kemudian orang yang mengaku nabi memasukkan perkataan-perkataan 14 pengajaran, 14 buku yang dia masukkan ke dalam, diselipkan ke dalam firman Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu siapa? Paulus lah. Nah, itu dia. Paulus dari Tarsus. Lalu kemudian yang ke-8. Bang Jumatar, yang ke-6 itu, ini yang ke-6 aja, yang ke-6 saya yang ke-6. Kan ini sudah mau ke-8, yang ke-6 ini kan dikatakan di sini. Yang ke-6 aja dulu ya, yang ke-6, yang lain kan. Silakan. Ya, yang ke-6 kan, yang ke-6 ini kan begini. Ya, saya bacakan ya. Yang ke-6. Yang ke-6 Matius 24 ayat 26. Ini kan dikatakan begini Bang Juma. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Jadi maksudnya yang dia kan ini dikatakan jangan kamu ke situ, bukan dia bertemu dengan Yesus, tidak. Maksudnya Aduh, Bang Juma, YouTube-nya lagi berproblem tuh. Iya, jaringan tidak bagus. Oh ya. Bagaimana Bang? 20, iya Bang Juma, yang Matius 24 ayat 26 itu kan dia itu bukan Yesus bertemu atau Yesus bertemu Paulus atau apa yang dikatakan di sini. Jadi apabila orang berkata kepadamu, maksudnya orang berkata kepadamu. Jadi maksudnya gini ya. Lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Seperti nah, iya itu siapa? Bilang. Iya di situ dalam original teksnya itu situ dikatakan apa dia? Kristus kan? Ini maksudnya yang Kristus apa? Ini kan cuma jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Iya. Atau lihat ia ada dalam bilik. Iya di situ siapa? Jangan kamu percaya. Iya di situ siapa Bang? Maksudnya? Dia di situ siapa? Iya, dia siapa? Dia siapa? Jangan kamu pergi ke situ. Maksudnya jangan kamu pergi ke situ. Iya, dia siapa di situ? Apabila ada orang berkata dia ada di situ, dia itu siapa? Iya ada di padang gurun. Iya itu siapa? Iya itu siapa? Nabi palsu, Mesias, Tuhan siapa? Iya itu siapa? Ya, maksudnya yang dimaksudkan iya itu bukan Paulus, bukan begini nah maksudnya. Ini kan coba disimak baik kata-kata ini. Susah banget ya. Iya ada di padang gurun, maksudnya. Dia siapa yang ada di padang gurun itu siapa dia di sana? Yang ini kan yang nabi palsu yang dimaksudkan. Iya, nabi palsunya ini mengaku bertemu dengan iya. Iya itu siapa? Dia mengaku bertemu dengan iya ini iya siapa? Si nabi palsu mengaku bertemu dengan iya. Iya ini siapa? Kalau Bang Juma iya itu siapa ya? Kristus. Maksudnya? Lah Yesus. Siapa yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Ini kan ini begini Bang Juma, yang ke-6 ini aja yang saya kurang ada. Ya, itu Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Mesias, Kristus, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah sekarang siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Loh ini tidak ada kata Yesus di sini Bang Juma. Dikit ya dulu ya, kayaknya dia keterbelakangan bahasa Indonesia ya. Kan di sini jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat nabi palsu ada di padang gurun, gitu maksudnya. Bukan dek, bukan. Nah, nabi palsunya mengaku. Maksudnya Yani Tangelnya menyangkanya begitu, gitu maksudnya. Oh, iya lanjut. Ini saya baca satu kali, pelan-pelan bacanya. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, ini gini ya, yang berkata Yesus. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ada orang berkata kepadamu gitu nah. Nah, ini orang yang berkata ini orang baik atau orang jahat ini? Ya, ini kan berkata kepada, lihat ia ada di padang gurun.
Iyanya itu siapa? Janganlah kamu Pergi ke situ. Bingung sendiri kan? Guru. Iya, janganlah kamu pergi ke situ kan gitu. Jadi maksudnya yang ditangkap tuh gini nggak sih? Lihat, nabi palsu ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, gitu. Gini lah saya kasih logika. Contoh maunya apa? Tidak, saya berbicara dengan Bang Juma ini, maaf ya. Enggak, ini gua mencoba meluruskan karena kalau misalnya nanti di yang ataunya ini, perhatikan yang ditanya di ataunya, lihat nabi palsu ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Artinya jangan percaya kalau ada nabi palsu yang berada di dalam bilik. Jangan percaya kepada orang ini. Kan jadi bingung. Jadi bingung ini orang yang ngomong. Masa Yesus pelitat-pelitut? Kan gitu. Udah bener yang Gurunda. Apabila orang di sini tuh nabi palsu maksudnya. Apabila nabi palsu berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Gurunda yang udah masuk itu. Elu yang keblinger. Tidak begitu. Ini ya udahlah, coba. Silakan lah. Ya. Ini kan mengisi Matius 24 ayat 26. Ini kan Yesus berfirman lah, maksudnya berkata. Jadi contohlah saya gini nah, maksudnya bilang ke Bang Juma, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada yang berkata kepadamu itu nah, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Itu aja. Lanjut Bang Juma, itu aja. Saya cuma bilang begitu kan, itu aja. Lanjut Bang Juma. Yang nomor 8. Yang terakhir Bang Juma. Pertanyaan saya, siapa yang mengaku pernah bertemu dengan? Nah, sih. Ini kan ia dari panah. Yang Matius 24 ayat 26 kan tidak ada mengatakan iya, ada kita tidak bisa bilang iya itu Yesus atau original teksnya apa di situ? Iya, di situ menunjuk kepada siapa? Apanya itu Bang Juma? Bahasa aslinya di situ apa? Teman-teman ada nggak ya? Iya, Matius 24. Iya. Ini autos Gurunda. Nih, Mat 24. Nah, 26 interlinear. Nah, data sebelum dan sesudahnya? Data sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini dikatakan ean aun ei posin himin itu kepada kalian jamak. Ido, lihatlah NTRMO di padang gurun estin, kata kerja adalah untuk orang ketiga, estin. Nah, ini estinnya diterjemahin bahasa Inggrisnya hanya gede Gurunda. Ya masa he is hanya gede itu nabi palsu. Ini aku buka ya, aku open cam ya. Dibesarkan host. Ini mat 24 26. Nah, ini kan ean itu if. Ean on a posin himin. Ini jamak ya, yu-nya yu jamak. Ido en trmo estin. Nah, estin itu kata kerja adalah untuk orang ketiga. He is jadinya. He lah. Ya ini lu lihat di sini hanya gede, masa hanya gede nabi palsu? Merujuk kepada Yesus itu. Betul. Kenapa? Karena hanya besar. Ya, jadi kalau ada orang yang berkata dia bertemu dengan Kristus atau Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Pas gitu. Padahal nggak usah ke bahasa Yunani-nya Gurunda. Di sini juga i-nya tuh gede tuh. Iya itu jadi Yesus. Apabila orang berkata kepadamu lihatlah iya gitu. Iya itu huruf Yesus. Besar. Nah itu dari yang gede aja udah kelihatan ini tuh merujuk ke Yesus, ke Kristus gitu kan. Karena penghormatan itu huruf besar kepada yang disembah kan gitu biasanya.
Masa iya di sini nabi palsu? Kalau iya itu kan dia, maksudnya mungkin iya ya. Iya. Ini i-nya gede, lu lihat ini i-nya gede. Kenapa suaranya gitu ya? Enggak tahu. Mic-nya kores kalau ada kerudung. Tuh. Wow. Santu-santu. Resek-resek. Udah layani iya itu Yesus. Halo. Ya sudah, lanjutlah yang Lanjut. ke-8 sudah. Iya ya. Kalau gue yang ngomong manut dia itu. Ya. Sekarang yang terakhir ya. 2 Petrus ya. Nah di sini dikatakan apa? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu sampai di tengah-tengah umat, demikian pula di antara kamu. Tuh, demikian pula di antara kamu. Demikian pula di antara kamu akan akan muncul kemudian guru-guru palsu. Ini berbicara kemudian tentang orang-orang yang sesama dengan Yesus. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka. Dan dengan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini penebus yang dimaksud di sini bukan Yesus. Tapi penebus yang dimaksud ini adalah Tuhan itu sendiri. Kita lihat di dalam Yesaya 63 kalau nggak salah ya, teman-teman. 63, nomor 9. Betul? Oh iya, betul. Di situ bukan Yesus, tapi penebus yang dimaksud itu adalah Elohim itu sendiri. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia akan mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi penebus yang dimaksud di sini, yang dimaksud dalam 2 Petrus ini adalah mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus. Penguasa yang dimaksud di sini adalah Elohim. Mereka menyangkal Elohim dan coba lihat apa dalam suratnya tuh. Kolose 2 nomor 9. Elohim itu digantikan dengan daging. Kemudian baca di Filipi 1, di Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Elohim menjadi manusia. Jadi keesaan Elohim itu dibantah. Penguasa yang adalah Elohim Tuhan itu dihapuskan kemudian dengan menggantikan ilah lain bernama Yesus. Mereka menyangkal Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan menggantikan Tuhan itu dengan manusia bernama Yesus. Itu jelas itu. Nah, datanya kemudian selanjutnya, banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan mereka akan menuju kepada jalan kebenaran dan ke jalan kebenaran mereka akan hujat. Coba lihat Paulus bagaimana dia menghujat kemudian Torah. Coba lihat Paulus bagaimana kemudian dia menghujat ajaran Tuhan. Dikatakan bahwa jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah sengat maut, sampah, penyebab dosa, kutuk, dan seterusnya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak pengikut Paulus. Karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Dan mereka jalan dan benar oleh karena mereka jalan kebenaran itu akan dihujat. Dan mereka serakahnya, guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Coba, siapa yang kemudian bercerita tentang sesuatu kepada murid-murid Yesus? Tak ada, Nabi Muhammad kagak. Mereka serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan kemudian tidak akan tertunda. Makanya tidak ada satupun dari nabi palsu ini yang matinya baik. Semuanya mati mengenaskan. Yang keempat, sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Kalau menurut saya, data nomor 4 ini, itu tidak bercerita tentang di dunia. Ini bercerita tentang di akhirat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa,
tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Di neraka ini, goa-goa yang ada di neraka, bukan di bumi. Sesuai dengan data. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Karena tidak mungkin kemudian iblis itu disimpan sampai hari penghakiman, tidak mungkin. Iblis malah kemudian diberi ruang, baik di Bible maupun di Al-Quran, untuk menyesatkan manusia. Jadi ini bukan di dunia, tetapi ini adanya di goa-goa yang ada di neraka. Sebab di situ diterangkan, Tuhan menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi mereka, kemudian setan-setan ini, iblis-iblis, malaikat-malaikat yang adalah setan ini, dilemparkan ke dalam api neraka, dengan demikian menyerahkan ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari kiamat. Kalau orang mengatakan ini Nabi Muhammad, mustahil. Karena goa Hira itu tidak gelap. Dan goa Hira itu hanya saja disebut goa, tapi sebenarnya itu bukan goa. Kalau kita lihat bentuknya, karena itu ruang terbuka dan bisa dilihat dari dasar bawah. Yang disebut goa itu masuk ke dalam. Nah, kalau Anda memaksakan nabi palsu itu kemudian ada di dalam setan itu ada dalam goa dan nabi itu ada di dalam goa, berarti Elia juga adalah nabi palsu. Karena Elia menerima firman di dalam goa. Itu. Kemudian yang kedua, ketika kemudian Anda mengatakan dalam goa itu setan-setannya ada di dunia, maka bahaya. Orang yang masuk ke dalam goa, begitu keluar jadi Tuhan. Abraham, Musa, Daud, Daniel, Salomo, dan semua tokoh-tokoh besar di dalam keturunan Ishak, itu semua dikuburkan di dalam goa. Coba tunjukkan. Nabi Musa di goa, Daud di goa, Abraham di goa, Salomo di goa. Semua. Yesus juga di goa, dikubur. Bagaimana itu? Nah, terus Nabi Muhammad SAW hanya sekali kemudian menerima firman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min hanya sekali menerima firman di dalam gua. Selebihnya 20 tahun lebih itu menerima bukan dalam gua. Sekarang pertanyaan saya. Paulus memiliki kitab 14. Di mana ditulis itu kitabnya? Yang 4 itu kan ditulis dalam yang 4 itu kan apa? Kenapa Ustaz? Yang 4 itu kan dituliskan di dalam penjara. Nah, yang 10-nya ditulis di mana? Dan kemana Paulus selama dia hidup? Sejak dia mengaku dirinya dipilih seorang jadi sebagai nabi, dari sejak dalam rahim ibunya, kemana saja dia pergi? Usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai dia wafat. Kemana aja dia pergi? Ada tidak diceritakan sirat kehidupan, sejarah kehidupan Paulus dari bayi, anak, remaja, dewasa, tua sampai meninggal? Ada nggak diceritakan? Kemana aja dia? Mana tahu dia di goa bertapa? Karena tidak diceritakan sejarah kehidupan beliau. Jadi 2 Petrus 2 sama sekali tidak menyentuh kepada nabi-nabi lain. 2 Petrus 2 itu bercerita tentang nabi-nabi yang muncul di tengah-tengah Bani Israel, yang menyangkal Tuhannya Bani Israel dan menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan manusia. Demikian. Jadi 8 poin yang Anda ceritakan itu semuanya tertuju kepada Paulus. Iya. Saya bertanya, menyimak. Saya tidak bisa langsung bilang Bang Juma begini. Saya cuma menyimak, itu pribadi saya. Cuma yang saya ketawa, ini yang dibawa ini fitnah, bilang ke saya. Saya kan bertanya, ini bukan fitnah. Kalau fitnah tidak ada dalil. Ini dibawa yang saya ketahui, yang dibawa yang komentar. Ketawa saya lucu. Saya bertanya kok, kalau memang saya kan begini. Yang bagus saya terima, yang jelek saya buang. Aku pribadiku begitu. Jadi kalau saya menyimak apa Bang Juma, nah mungkin saya bilang, oh tidak. Nah mungkin kan saya terima, menghargai. Bang Juma bilang saya menyimak. Kalau yang benar kan saya terima. Kalau itu kan cukup dari saya aja. Coba yang dibawa ini komen bilang saya fitnah. Siapa fitnah? Saya tidak mau fitnah kok. Enggak ada fitnah, enggak ada fitnah. Beliau hanya bertanya saja siapa nabi palsu itu, dan alhamdulillah kita sudah uraikan semuanya. Bertanya aja kan, saya bertanya. Nah mungkin bertanya ada dalil, nak berani juga saya. Gitu. Kalau saya kan begitu. Kalau bagus saya terima. Kalau ini kan kita kan, saya kan
pribadi saya kan yang menilai, oh begini begini. Tapi di bawah bilang fitnah lah, bodoh lah, bah. Ngeri juga ini. Aman Bang Iya. Cuma, makasih ya. Itu. Oke, thank you Bang Yani. Oke, sip. Ya, Bang Andi ya. Thanks ya. Ya, ini mau tidur dulu Oke, matiin Oke, nih. makasih semua. Oke, sip. Matiin dulu. Matiin Oke. ro. Ya. Matiin ro ya lo. Ini jaringan saya kenapa ya kok jadi error ya teman-teman? Oke, jadi 8 item yang disajikan kemudian oleh Saudara Yani terkait dengan nabi palsu semua merujuk kepada pendiri agamanya sendiri yang pada endingnya kemudian berada pada buah dari pengajaran nabi palsu itu. Mau dia sajikan 147,3% data-data untuk merujuk kepada nabi palsu, tak ada satupun yang akan merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru semuanya merujuk kepada pendiri agama beliau yang membawa kemudian agama Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 bahwa Paulus itu disebut sebagai tokoh dari Kristen. Tak ada satupun dari 8 poin yang dibawa yang merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semuanya tertuju kepada Paulus. Di antara 8 poin semuanya menuju kepada Paulus dan penulis-penulis Bible lainnya. Sekira begitu teman-teman. Indonesia melawan apa ini malam? Ada yang tahu Indonesia lawan Jepang ya? Ini saya bicara sendiri dari tadi kayaknya ya. Selamat malam Bang. Lawan Korsel, Gurunda, Oh, Korsel. Baik. Korea Tenggara. Ya, Mark, Sudah silakan. main ya? Udah tuh katanya 2-0. Masa sih? Itu orang-orang bilang. Belum kayaknya. Belum lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mark. Ya, selamat malam semua. Ya, malam. Malam. Konghucu Buddha. Aku Kristen Oh, dari kapan? dari lahir aku. Oh, dari lahir. Oke, siap. Silakan Dek. Ada yang mau Kores. di-sharing? Saya perbaiki jaringan dulu. Siap, Gurunda. Ada mau kesaksian? Tidak ingin Oh, enggak. ingin bertanya sih, mana tahu dapat jawaban dari Muslim, saya ikut masuk ke agama Muslim. Oh, semudah itu. Iya, kan kita butuh alasan kan. Ya udah, silakan, apa yang mau ditanyakan? Saya ingin diskusi dengan Bang Suma. Gurunda mau nonton bola dulu? Mau nunggu 1,5 jam mungkin? Oh, enggak. Ini ada. Silakan. Nanti kalau saya nggak sempat, banyak adik-adik saya di sini yang bisa. Silakan Bang. Ya, saya serius bertanya ini. Quran itu kan dianggap sebagai apa? Dianggap saudara Muslim itu kan firman yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad lewat perantaraan Jibril. Nah, Iya. di mana kisahnya di situ kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu menerima di gua Hira. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pertama adalah apakah kisah itu adalah kisah nyata? Iya betul. Itu adalah kisah nyata. Nah, kalau memang kisah nyata, kenapa dalam Sirah Nabawiyah dikatakan bahwa kisah itu di dalam mimpi? Oh, mimpi dulu. Sebelum kejadian itu terrealisasi, beliau kemudian didatangi dalam mimpi. Itu diterangkan di Sirah Nabawiyah. Tapi begitu keadaannya kemudian masuk ke bertahanus dalam Gua Hira, ternyata apa yang dalam mimpinya itu betul-betul terjadi. Kan sama di dalam bilangan 12:6, apabila di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang kepadanya berbicara melalui mimpi. Gitu Bang. Iya betul. Tapi yang saya pahami di dalam bacaan itu bahwa selama 20 apa diceritakan oleh
istri Nabi Muhammad, bahwa semua kitab yang dituliskan di dalam Quran itu, yang diturunkan selama 27 tahun itu, ternyata 22 tahun akan diterima di dalam mimpi. Makanya saya bertanya, apakah kisah Muhammad menerima firman Tuhan di dalam gua itu kisah nyata atau kisah di dalam mimpi? Itu di mana diterangkan Nabi Muhammad bermimpi setiap wahyu mimpi, di mana itu? Kalau dibaca di dalam Sirah Nabawiyah itu cerita dari Aisyah sendiri kan? Sirah Nabawiyah menceritakan itu. Di mana itu, Bang? Sirah kisah Nabi kan? Iya, di mana itu? Di Sirah Nabawiyah halaman berapa itu? Saya kurang ini, tapi ada pernah ada dibahas di salah satu komal yang membahas tentang Sirah Nabawiyah. Makanya saya melihat itu, dan akhirnya kan timbul pertanyaan. Nah, sekarang waktunya saya tanyakan di sini. Iya, kami tidak menemukan di Sirah Nabawiyah hal tersebut. Oke lah kalau begitu, kalau saya tidak bisa menemukan jawabannya di situ. Tapi yang saya pahami ya seperti itu, makanya saya bertanya. Iya, kami tidak menemukan di kitab Sirah Nabawiyah apa yang saudara ceritakan barusan, bahwa selama 22 tahun Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan mimpi. Terus bisa lanjut? Iya. Ya, kaitan dengan yang Bang Suma bahas dari tadi, ketika membahas tentang Matius yang menceritakan tentang siapa nabi palsu itu, sebelum menuju ke situ, ini saya minta maaf dulu ya, karena kalau membahas masalah kitab yang menyangkut tentang masalah antikristus, yang kaitannya berhubungan dengan nabi palsu, itulah alasan kami mengapa kami tidak bisa menerima Nabi Muhammad itu yang kalian anggap sebagai nabi. Kami tidak bisa menganggap itu sebagai nabi yang dari Tuhan karena alasan dari ayat-ayat itu. Apa di situ yang merujuk kepada Nabi Muhammad di Matius 7 itu yang mana? Seperti ini dikatakan. Anti terhadap Kristus itu pemahamannya kan berarti orang yang tidak menerima Kristus, Yesus sebagai Kristus, dalam arti lain bahwa tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ketika Anda mengatakan bahwa yang dimaksudkan itu adalah Paulus, nah sedangkan Paulus sendiri menerima Yesus itu sebagai Kristus, sebagai juru selamat. Jadi kalau Anda mengatakan itu Paulus, nah itu tidak mungkin karena Paulus sendiri menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, oke, baik. Tapi kalau dirujuk kepada kepada junjungan kalian Nabi Muhammad, justru itu pas karena Muhammad tidak menerima bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, dibuktikan kan dari anunya kan, pengikutnya tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, kemudian jika diragukan bahwa yang mana yang benar yang mana tidak, kan Yesus mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Kan seperti itu. Nah, buahnya seperti apa? Ya, dari buahnya. Jadi buahnya seperti apa, Bang? Satu, buahnya yang menceritakan tentang hasil yang baik dan buruk kan? Baca dalilnya, jangan cuma asumsi, baca aja. Dengarkan dulu. Ya, makanya saya ingin Anda baca. Nanti kita akan sampai ke situ. Kan sudah sampai di sana. Anda menuding Nabi Muhammad. Nah, sekarang tanda-tanda dari buah palsu itu seperti apa? Satu, coba Anda baca. Ya, saya menceritakan seperti itu langsung bahwa mengapa kami tidak bisa menerima itu karena ada dasar ayat itu. Ya, coba di mana di situ bisa terindikasi Nabi Muhammad di Matius 7 di mana? Coba
Di situ memang tidak dituliskan bahwa Nabi. Ya lalu dari mana Anda ngambil asumsi kayak gitu? Ya karena Muhammad tidak menerima. Apakah Muhammad menerima? Mana Yesus sebagai tanda-tandanya? Mana tanda-tandanya di situ? Seperti yang Anda cerita. Adalah orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, dia adalah antikristus. Di mana dalilnya di Matius 7 begitu? Antikristus, anti. Oke, kita baca tentang antikristus. Oke, kita baca tentang antikristus, Kristus ya. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus itu adalah Kristus adalah Kristen. Nah, arti Kristus itu apa? Kristus itu artinya orang yang diurapi, orang, manusia. Apa? Salah. Apa tuh Kristus? Kristus itu juru selamat. Ya. Dasar. Dari mana ilmunya Kristus juru selamat? Kristus Siapa yang itu juru ngajarin? selamat. Aduh. Siapa yang ngajarin ente? Kristus itu juru selamat siapa? Kan kamu berdebat dengan Kristen toh? Ya Kristen, tapi kalau tulul untuk apa? Makanya saya tanya, kamu karena mana Kristus artinya juru selamat? Coba berdasarkan ukuran Coba dikeluarin dalilnya. Kalau yang ada Kristusnya, yang di mana? Yang ada Kristus. Di mana ada Kristusnya itu dikatakan sebagai juru selamat. Kristus adalah juru selamat. Itu di mana? Kalau Anda mengatakan Kristus itu juru selamat, berarti Musa juga adalah Tuhan berarti ya. Apa arti antikristus? Yang sederhana saja lah. Anti artinya orang yang anti terhadap orang yang diurapi. Sederhana loh itu. Nah, apakah Anda menerima Yesus sebagai orang yang diurapi? Saya terima dia sebagai nabi, orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan kemudian kepada Bani Israel. Kitab saya jelas, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku percaya Yesus Isa Yesus sebagai Mesias. Kalau Anda justru di dalam kitab saya dikatakan Mesias itu Al-Masih. Nah, jelas toh. Iya, kami menerima dia Al-Masih, manusia yang diurapi, manusia yang ditahirkan, manusia yang ditasbihkan. Sedangkan di Kristen, Mesias itu diartikan Tuhan. Kan lucu lawak-lawak kalian itu. Salahnya kawanku. Salahmu itu di situ. Musa alaihissalam di dalam Yesaya 19 nomor 20 juga disebut sebagai juru selamat. Aku akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang yang berpenindas, maka Tuhan akan mengirim seorang manusia juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam adalah juru selamat. Apakah dia juga Tuhan? Lalu di mana Paulus anti terhadap Kristus? Yesus mengajarkan dirinya Kristus. Paulus mengajarkan dia adalah Tuhan. Buktinya. Gurunda dikit ya. Iya, silakan. Jadi gini, kayak tadi coba diingat-ingat Mak. Islam itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kan gitu ya dibilang. Di situ tuh itu. Itulah yang ajaran Paulus. Karena coba dicek dari Matius, Lukas, Yohanes, Markus, nggak ada Yesus ngajarin harus terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau Anda mengatakan Anda menerima Yesus sebagai juru selamat, kenapa Anda tidak dibaptis? Juru selamat untuk Bani Israel, Bung. Kisah para Rasul. Itulah tanda bahwa Anda menerima Yesus sebagai juru selamat. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Baca. Siapa yang baca? Oke. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang-orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Gimana? Terus masalahnya apa di situ? Lah, ente Bani Israel. Juru selamat kepada setiap manusia kan? Ini apa ini? Untuk orang Israel. Ya itu untuk konteks pada saat itu. Lah, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Naik ke surga dikatakan bahwa sampaikanlah kabar gembira ini, kabar baik ini kepada seluruh. Iya, sampaikan kepada seluruh dunia bahwa dia adalah juru selamat untuk Bani Israel.
Iya, nah untuk apa disampaikan kepada seluruh dunia Dia kalau tidak disampaikan termasuk supaya diimani bangsa lain? bahwa dia adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Jangan Anda ikut-ikutan jadi Bani Israel. Maka kalau Anda mengaku Bani Israel, Anda penyamar serigala itu. Berarti Anda serigala. Kembali ke konteksnya tadi, apakah Paulus atau Muhammad yang nabi palsu? Kembali ke situ. Jelas Paulus. Dari buahnya bisa kamu lihat, kata Yesus. Oke, memanggil baik. aku Tuhan. Bernubuat Saya pakai jelaskan. nama Yesus. Bermujizat Oke, pakai baik. nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itu pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus yang melakukan Itu itu? pengikut Paulus yang seperti itu. Ah, betul. Bagus. Ya, sekarang begini, saya Bagus. Anda sudah akui. sekarang saya jelaskan Hmm. kenapa walaupun kami mengetahui seperti itu, yang kami maksudkan adalah apa nabi palsu itu adalah Muhammad. Kami memiliki ini sendiri karena berdasarkan ayat yang tadi bahwa dari buahnya lah kamu bisa mengenal apa Ya, buah-buahnya siapa seperti mereka, apa aja? Yesus itu. Buah-buahnya Iya. apa aja? Satu, Cuman dua hasilnya kan? 4 di situ hasilnya. Ya, untuk yang tertulis itu, tapi pada endingnya dia akan sampai kepada 2 kesimpulan. Apa itu? Akhirnya apa hasilnya baik atau buruk kan begitu? Nah, itu dia. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Pertama, memanggil aku Tuhan. Bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Bermujizat Oke. pakai namaku. Itu di mana? Baik. Di Islam atau di Oke. Kristen? Itu di Islam lah. Di Islam. Kami memanggil Yesus Tuhan gitu. Yang teriak-teriak takbir, Allahu Akbar terus bom meledak itu siapa? Ya. Dari pengajaran mana itu? Mata meja. Ada nggak di situ tertulis buah-buahnya seperti itu? Iya, dari Di mana? Di nomor berapa? Di nomor berapa? Allah Maha Besar terus bunuh orang. Di nomor Itu berapa? itu. Di nomor berapa dikatakan buah-buah nabi palsu itu Itu begitu? buahnya. Nah, di nomor berapa dikatakan seperti Kalau itu? gitu, Mark, Teriak-teriak mending lu aja yang mengatasnamakan. jadi Yesus kalau kayak gitu. Yang Kalau kayak gitu mengatasnamakan caranya, Tuhan, yang mengatasnamakan Tuhan terus bunuh Mama, Ambrosi, Umar ya kita juga banyak. Ublai Uroba, itu Imam teroris Samudra. di Afrika Utara. Kita juga ada yang kayak gitu-gitu. semua- Punya kita Itu semua data-datanya. teriak-teriak mengatasnamakan Tuhan Allah Maha Besar terus bunuh Ada orang. nggak tanda-tandanya Itu di buahnya situ? Ada nggak tandanya nabi palsu begitu? Itu buahnya, Ada nggak di situ buahnya seperti itu? Ada nggak? Kalau Anda Yang bingung, dikatakan Yesus gitu Ada loh. tidak? kalau Anda sudah bingung seperti itu, kita lihat dari buahnya. Lah, dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Ada nggak tertulis teriak Allahu Akbar? Ada nggak? Ah, Ada. Itu Mana? Di ada. nomor berapa? Di nomor berapa? Matius itu yang di berapa? Bali itu teriak Allahu Akbar terus. Enggak, bukan yang di Bali. Kalau data-data seperti itu, setelah dia membom Bali, membunuh 2 ekor orang di situ, dia Terus tidak mendirikan Allahu Akbar masjid. gitu. Dia Terus tidak Allah mendirikan Maha Besar. masjid. Setelahnya, kalau Kristen datang menjajah di Nusantara setelah membunuh jutaan manusia, kuburan massal ada di mana-mana. 40.000 jiwa satu kuburan, satu lubang dibuat oleh Kristen Belanda. Mereka setelahnya membuat gereja. Tapi mereka tidak teriak atas nama Allahu Akbar. Ya tapi mereka Ya, teriak memang terima tidak kasih teriak karena Yesus. mereka tidak untuk menyembah rempah-rempahnya. tidak Gitu menyembah dia. Allah, Mereka mereka tidak menyembah teriak. Yesus. Mereka Makanya tidak mereka mengatakan teriak. halelentar, halelentar. Mereka ketika Itu yang merampok, teriakan, gitu loh. mereka ketika merampok SDM di Indonesia, sumber daya alam di Indonesia, mereka kan terima kasihnya ke Yesus. Coba Thank you tunjukkan Jesus. Belanda merampok terus teriak Allahu Akbar. Tolong Enggak, tunjukkan. teriaknya Yesus. Ada lah, nggak di situ Tuhannya Allahu Yesus. Akbar? Ada nggak Allahu Akbar di tanda-tanda nabi palsu tuh? Tolong tunjukkan di mana Belanda merampok